Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam momentum yang sangat istimewa pada sore hari ini untuk mengikuti Stadium General yang akan langsung disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Sarjono SH MH, Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tak lupa lantunan sholawat, teriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Budi Agus Siswandi yang saya hormati, kepada narasumber Prof. Agus Sarjono yang saya hormati, kepada para tamu undangan yang kami hormati, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya pada kesempatan hari ini untuk sedikit memandu untuk ketertiban acara kita pada sore hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kegiatan kita pada sore hari ini akan terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah mengawali kegiatan dengan sama-sama membaca basmalah. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara kedua yaitu adalah acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Dr. Budi Agus Siswandi. Kepada Bapak Dr. Budi Agus Siswandi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Agus Sarjono SHMH selaku narasumber dalam kegiatan Stadium General yang dilaksanakan oleh Departemen Perdata Fakultas Hukum UII. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati senior saya Pak Nandang Sutrisno SH MH LLM PhD serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan ini. Dan yang berbahagia adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum yang ini terdiri dari banyak angkatan di sini. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang menurut saya sangat penting, yaitu Stadium General. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi, sebelumnya saya mohon maaf ini. Tadi saya dengan Prof. Agus sebenarnya berangkat dari Hotel Harvard ya Prof ya, jam 15 menit. Tapi situasi lalu lintas nampaknya tadi mendadak macet di Kridosono. Jadi mohon maaf Bapak Ibu terutama tamu undangan akhirnya harus menunggu agak lama gitu ya. Nah selain itu juga Bapak Ibu saya ingin menyampaikan bahwa Stadium General hari ini yang bertemakan tentang memahami undang-undang pemajuan kebudayaan, mengembangkan dan melindungi ekspresi budaya tradisional untuk memajukan industri kreatif Indonesia di era milenial. Ini saya kira satu tema yang menarik untuk kita diskusikan, untuk kita pahami ya. Kenapa demikian?
Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu bahwa baik secara global, nasional, bahkan lokal pun, soal kebudayaan ini hari ini menjadi isu yang sangat penting gitu ya. Di mana soal kebudayaan itu terkait dengan soal bagaimana kita melestarikan kebudayaan, bagaimana kita melindungi kebudayaan itu sendiri, dan bagaimana kita memanfaatkan kebudayaan itu. Nah, banyak kita lihat hari ini kalau bicara tentang kebudayaan, selalu bicaranya tentang isu perlindungan. Sebenarnya isu perlindungan itu tidak terlalu menjadi bagian yang besar sekali, tapi ada bagian lain tadi yang harusnya dapat perhatian, yaitu soal pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Nah, oleh karena itu, insya Allah nanti Prof. Agus akan menyampaikan secara gamblang, lugas, untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Dan apa hubungannya antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan pengembangan industri kreatif. Ya. Nah, Pak Prof. Agus ini, Bapak Ibu, saya informasikan, beliau adalah guru besar di bidang haki di Universitas Indonesia. Beliau sudah malang melintang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang lebih penting lagi adalah beliau ini termasuk konseptor untuk rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya kira ini bertanya sangat tepat kepada pelakunya langsung yang merancang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, oleh karena itu, saya atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih pertama kepada Prof. Agus Sarjono, SHMH, yang berkenan hadir di kampus kami. Dan ini sudah sangat lama sebenarnya ditunggu bisa hadir beliau di sini. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dan nanti mengikuti acara Stadium General ini. Saya kira itu, dan selamat mengikuti Stadium General. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Agus Siswandi yang sudah menyampaikan sebutannya. Meningkat kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu pemaparan mengenai materi kita pada hari ini, yaitu mengembangkan, memahami, dan menelaah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Acara akan langsung dipandu oleh moderator, yaitu kepada Bapak Abdurrahman Al-Faqih, SH LLM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak perlu panjang lebar lagi, untuk prolog sebenarnya sudah dikemukakan oleh Pak Budi tadi selaku Kaprodi, mengingat ini waktunya sudah molor hampir 1 jam, Prof. Jadi lebih baik kita langsung saja, tapi sebagai pengawal sedikit saja bahwa tadi sudah dihantarkan oleh Pak Budi bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 2017 itu sudah diberlakukan, dan sebenarnya ini bisa dipakai atau dikorelasikan dengan instrumen hukum lainnya yang di bidang haki, Pak ya. Karena kan undang-undang juga, jadi gimana mensinkronkan antara undang-undang ini. Lalu kemudian sebenarnya kalau tidak salah di materinya Prof juga itu kan ada upaya untuk pemajuan kebudayaan, lalu konsensus untuk pengelolaan kebudayaan itu apa saja. Fase-fasenya ada pendataan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Mungkin lebihnya kepada Prof. Agus Sarjito dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat, lalu lintas macet. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol sama
teman di sini ada namanya Iga Mawarni. Jogja itu jangan pakai karta. Jogja aja supaya nggak macet. Kalau pakai karta macet. Saya jalan-jalan aja ya kali ya. Soalnya kalau duduk nggak enak. Jadi Mas Budi ini saya panggilnya Mas Bar. Budi Agus Rispandi. Itu minta saya untuk bicara tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dikaitkan dengan industri kreatif gitu ya. Nah, sebenarnya ada proyek juga dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Saya nggak tahu apakah UII bisa menggandeng Pak Dirjen, Pak Hilmar untuk bisa terlibat di Jogja. Tapi nanti saya akan bicara dengan beliau bahwa saya sudah mengawali. Baik, silakan. Kok nggak bergerak? Ya, saya mulai saja. Jadi, kenapa judulnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan? Itu ada sejarahnya. Jadi dulu itu sudah lama sekali ada rancangan Undang-Undang Kebudayaan. Itu bertahun-tahun, nggak jadi-jadi. Banyak hal yang membuat undang-undang itu nggak jadi-jadi. Sebenarnya kenapa undang-undang itu nggak jadi? Karena kebudayaan memang tidak bisa diatur. Dan negara pun tidak mengamanatkan untuk mengatur kebudayaan. Sebentar. Ada nggak yang punya ini adaptor, ya konektor ke MacBook. Kalau ada saya pakai laptop sendiri aja. Iya. Sambil ini kalau tidak salah juga informasinya dari Pak Hilmar itu undang-undang ini kan diterbitkan tujuannya untuk 20 tahun yang akan datang, Prof ya. Melestarikan kebudayaan untuk 20 tahun yang akan datang. Jadi revolusi industri 4 bukan 4.0 lagi mungkin di 20 tahun yang akan datang, Prof. Bisa jadi. Sebetulnya kalau ada konektor ke laptop, biar pakai laptop saya aja. Nggak connect email, Pak. Nggak connect internet. Di sini bisa, cuman memang konektornya. Kalau ada yang punya Mac itu colokannya kecil. Adaptor ke HDMI. Saya kemarin coba email terlalu besar 70 mega, jadi enggak bisa di email. Ya, jadi sambil menunggu, kenapa undang-undang kebudayaan itu nggak jadi-jadi? Karena memang kebudayaan itu nggak bisa diatur. Banyak penolakan dari pelaku budaya ketika ide mengatur kebudayaan itu. Lalu kemudian Pak Dirjen Kebudayaan mulai mempelajari mengapa itu bisa terjadi, dan kemudian membaca pasal 32 Undang-Undang Dasar. Di sana memang
tidak diamanatkan untuk mengatur kebudayaan. Tapi yang diamanatkan adalah negara memajukan kebudayaan Indonesia. Itu pasal 32. Nah, jadi yang harus diatur itu bukan kebudayaannya, tetapi bagaimana memajukan kebudayaan. Nah, itu sebabnya kemudian digeser, tidak lagi mengatur mengenai kebudayaan, tetapi yang ingin diatur adalah kegiatan bagaimana memajukan kebudayaan itu sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar. Oke, yes. Nah, karena yang ingin diatur itu pemajuan kebudayaan, maka tentu yang dilihat kemudian adalah bagaimana proses itu harus dilakukan. Lalu apa tujuannya agar itu bisa berhasil. Nah, di dalam undang-undang ini seperti biasa kita temukan tujuan pengaturannya. Nah, tujuan pengaturan yang ada di dalam undang-undang itu adalah pertama, mengembangkan nilai luhur budaya Indonesia, budaya bangsa. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya ini nanti akan ketemu dengan apa yang kita sebut dengan misalnya pengembangan, pemanfaatan, dan sebagainya. Lalu memperkaya keberagaman budaya. Ini nanti akan ketemu dengan suatu kenyataan bahwa kebudayaan itu bersifat dinamis, dia tidak statis. Jadi dia terus berkembang mengikuti dengan perkembangan masyarakatnya. Lalu kemudian memperteguh jati diri bangsa itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk misalnya mempromosikan agar jati diri kita ini dikenal di luar. Pada ketika yang sama kita juga melestarikan nilai-nilai yang ada sehingga kita bisa dalam proses pemajuan kebudayaan itu kita benar-benar bisa memahami sebenarnya yang mana itu yang kebudayaan Indonesia. Lalu kemudian seperti biasa memperteguh persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, dan seterusnya. Ini adalah tujuan-tujuan yang sifatnya normatif yang ingin dicapai di dalam proses pemajuan kebudayaan itu. Nah, bagaimana caranya? Yang unik, saya mencoba waktu diskusi awal pembahasan RUU itu adalah ketika ada konsep trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, saya ingin agar eksekutif itu benar-benar menjalankan fungsinya sebagai eksekutif. Itu sebabnya kemudian beban pemajuan kebudayaan itu diembankan kepada pemerintah. Maka di situ nanti kalau saya nggak tahu dibagi nggak ya undang-undangnya? Ada ya. Kalau ada itu nanti di situ akan ditemukan bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah itu dibebani dengan kewajiban-kewajiban. Salah satunya yang terpenting yang membuat semua program itu jalan mestinya adalah penganggaran. Karena tanpa penganggaran, proyek-proyek pemajuan kebudayaan itu nggak akan jalan. Karena aktivitas apapun biasanya perlu duit. Ujung-ujungnya duit gitu. Jadi kalau tidak ada jaminan dari pemerintah bahwa proyek itu akan dibiayai, ya percuma juga. Dan jangan-jangan ini adalah salah satu undang-undang yang sangat kuat menempatkan beban kepada negara, secu pemerintah. Itu debatnya seru waktu di DPR bersama-sama dengan pemerintah. Wakil pemerintah yang paling kekeh bertahan itu ya dari keuangan karena mereka yang harus menganggarkan. Tapi pada akhirnya disepakati dan yang muncul kemudian adalah apa yang ada di dalam pasal-pasal undang-undang itu.
Jadi menempatkan tanggung jawab utama pemajuan kebudayaan itu kepada pemerintah. Termasuk yang cukup kuat nuansanya di undang-undang itu adalah penganggaran proyek pemajuan kebudayaan itu diberikan basis hukum. Kenapa? Karena menurut pemerintah pada waktu itu, untuk menganggarkan proyek-proyek itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu memang bisa dari perencanaan-perencanaan kenegaraan, tetapi kalau dasar itu sudah diamanatkan oleh undang-undang, maka pemerintah punya legitimasi yang kuat untuk mengalokasikan anggaran proyek-proyek itu. Itu sebabnya faktor anggaran kemudian ditekankan di situ. Nah, proyek utama dari kegiatan pemajuan kebudayaan itu antara lain inventarisasi, pengembangan, pemanfaatan, promosi, dan pelestarian. Nah, ini sebenarnya adalah apa yang sudah dibicarakan di forum internasional, khususnya di forum WIPO, dimulai dari tahun 1999 ketika organisasi PBB WIPO ini, WIPO itu kalau ada yang belum tahu, World Intellectual Property Organization, itu membahas tentang apa yang dituangkan di dalam Convention on Biological Diversity, yaitu agar negara peserta, maksudnya peserta CBD, mulai memikirkan bagaimana caranya melindungi pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Karena ini kan Convention on Biological Diversity, maka tentu fokusnya ada pada biological diversity. Tetapi di dalam pembicaraan tentang biological diversity itu di sana ada yang namanya pengetahuan tradisional. Itu mulai dari cara melestarikan lingkungan, cara memanfaatkan lingkungan, cara berinteraksi dengan lingkungan, itu semuanya ada di masing-masing negara dan masyarakat. Itu sebabnya kemudian CBD memberikan mandat agar berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik itu harus diperhatikan kearifan lokal atau local wisdom atau yang juga dikenal dengan pengetahuan tradisional. Nah, mengapa kemudian itu bergeser dari CBD ke WIPO yang urusannya dengan intellectual property? Karena dalam pembicaraan mengenai pengetahuan tradisional itu di sana ada aspek intellectual property. Ada aspek kekayaan intelektual yang harus diakui. Dan itu bermula dari ketika WIPO memberangkatkan sebuah tim namanya Fact Finding Missions untuk mencari apa sebenarnya yang terjadi di negara-negara berkembang terkait dengan pengetahuan tradisional itu. Ternyata yang terjadi kemudian adalah ketika negara-negara maju melakukan riset ke negara-negara berkembang, menemukan berbagai jenis sumber daya genetika, dan kemudian juga menemukan pengetahuan tradisional yang terkait dengan itu, misalnya pengetahuan tentang tanaman-tanaman obat dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka dari penelitian itu memperoleh benefit yang besar sekali. Terutama industri farmasi. Kenapa? Karena mereka tidak perlu riset lagi. Daun ini khasiatnya apa? Tanaman ini khasiatnya apa? Kenapa? Tinggal melihat masyarakat lokal memakai untuk apa. Lalu kemudian mereka mengambil research, lah baru ditemukan di sana konten dari SDG itu, dari sumber daya genetik. Protowali isinya apa? Kunyit isinya apa? Kencur isinya apa? Semua diteliti. Sehingga kemudian negara-negara maju itu memperoleh benefit yang sangat besar dari riset mereka mempelajari pengetahuan tradisional. Dan itu adalah
dipatenkan. Sehingga kemudian muncul rasa ketidakadilan di negara-negara berkembang. Kok pengetahuan gue, tanaman-tanaman saya dipakai mereka yang dapat untung besar. Peristiwa yang besar, yang tragis itu adalah ketika mulai muncul apa yang namanya flu burung dulu. Flu burung terutama constrain virusnya dari Indonesia itu kuat banget. Sehingga kemudian ada orang Indonesia yang mengirimkan sampel virus itu ke WHO untuk diteliti, lalu kemudian virusnya itu sampai diterima oleh perusahaan di sono, diteliti, ditemukanlah vaksin virus flu burung. Dan itu kemudian sangat laku, kenapa? Karena wabah flu burung mulai menggejala. Ketika Indonesia membutuhkan, harus beli dengan sangat mahal. Padahal virusnya dari Indonesia. Itulah yang kita sebut sebagai tragis ya, tragedi. Itu puncak dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan itu. Itu sebabnya kemudian muncul di dalam sidang-sidang WIPO itu bagaimana membuat aturan agar supaya ketidakadilan itu bisa dihentikan. Nah, itu sebabnya kemudian ide-ide yang dituangkan di dalam pemajuan kebudayaan ini adalah mengambil dari apa yang dibicarakan secara internasional itu, supaya apa? Supaya ketentuannya itu comply dengan norma-norma hukum internasional. Di samping cocok juga dengan norma-norma yang diakui, yang hidup di dalam masyarakat lokalnya. Jadi memang itu semacam ramuan ya, agar supaya konsep-konsep yang muncul di dunia internasional itu bisa diterima di Indonesia khususnya. Nah, ini sebenarnya ada di buku saya ya, yang nanti akan direvisi, yang kemudian diambil sebagian besarnya ke dalam konsep-konsep itu. Mulai dari inventarisasi. Inventarisasi itu apa? Di sini ada 3 kegiatan utama dari inventarisasi objek kebudayaan. Pertama, pencatatan atau pendokumentasian. Ini adalah penyakit Indonesia yang paling parah, karena kita mungkin adalah masyarakat yang boleh dikatakan unwritten society. Hampir di semua instansi yang masalah pengarsipan, masalah database, jelek. Saya nggak tahu di UII. Mudah-mudahan bagus. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika nanti misalnya ada negara maju mengklaim untuk mempatenkan pharmaceutical invention yang diambil dari katakanlah pengetahuan tradisional Indonesia, kita mau klaim, itu punya gue. Lalu ditanya, dasarnya apa? Orang hukum ngomongnya begitu. Begitu kita klaim itu punyaku, apa buktinya? Nah, kita nggak pernah bisa membuktikan. Kenapa? Ya karena kita memang tidak punya catatannya. Tidak pernah mencatat. Dan itu adalah proyek raksasa. Inventarisasi ini. Nah, undang-undang ini memberikan beban kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian itu. Pemerintah itu siapa? Pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Kenapa? Karena merekalah yang paling tahu apa yang ada di daerahnya. Jogja, paling tahu apa kebudayaan dari masyarakat, apa pengetahuan tradisional yang ada di Jogja dan seterusnya. Sehingga beban pencatatan terutama diberikan kepada mereka. Tapi kita tahu bahwa pemerintah biasanya lemah di anggaran, kurang duit.
Sehingga undang-undang ini juga membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan dokumentasi, pencatatan. Nah, agar supaya pencatatan itu seragam atau paling tidak memenuhi standar dokumen yang baik, maka perlu ada penetapan dan verifikasi lah dan validasi. Penetapan dan pemutakhiran data. Sehingga nanti misalnya tidak akan ribut misalnya, kuliner apa asalnya dari mana. Saya ambil contoh gudeg, ngomong gudeg itu pasti Jogja. Bahkan nggak ada orang yang bilang gudeg Solo, padahal cuma 1 jam perjalanan. Tapi di Padang ada juga sayur nangka. Tapi beda, nggak bisa disebut gudeg. Lalu kemudian apa lagi nih, misalnya bakpia, atau soto, atau batik, atau whatever. Atau lagu, atau patung bahkan. Atau tarian dan sebagainya. Nah itu agar supaya standar pencatatannya itu ada, perlu ada penetapan dan validasi nanti. Waktu itu di buku saya atau hasil penelitian kami, jadi kami pernah juga meneliti seluruh Indonesia dengan teman-teman, itu ada yang mengusulkan, dan itu ada di buku saya, agar supaya kita menggunakan model seperti Wikipedia, di mana setiap orang bisa juga memasukkan data, yang kemudian nanti akan diverifikasi secara alamiah oleh para pembaca. Misalnya, disebutlah jenis makanan apa, lalu kemudian disebut asal-usulnya dari mana. Tahu-tahu ada yang komplain, oh enggak, itu bukan dari situ. Jadi, verifikasi dilakukan secara alamiah oleh masyarakat secara luas. Itu model Wikipedia. Tetapi model seperti ini memang bermasalah di otentisitas. Karena tidak setiap orang pendapatnya benar. Itu sebabnya kemudian di undang-undang ini memberikan tempat kepada negara yang bertanggung jawab untuk menghasilkan satu dokumen yang memang diakui validitas. Jadi ada kegiatan itu yang kemudian oleh undang-undang dibebankan kepada pemerintah lewat apa yang disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu. Saya tidak tahu apakah pemerintah sudah melaksanakan seperti itu atau belum, tetapi paling tidak mandat itu sudah ada dan harus dimintakan pertanggungjawaban oleh terutama oleh pelaku budaya. Kenapa? Karena pelaku budaya itulah yang paling berkepentingan. Sehingga yang harus mengingatkan bahwa pemerintah sudah ada loh mandat undang-undang, mandat hukum yang kami buat lewat DPR agar Anda melakukan itu. Mana? Itu pelaku budaya. Yang mungkin bisa juga diwakili di DPR. Tapi saya nggak yakin DPR paham soal-soal seperti ini. Sehingga pelaku budaya itu lebih kompeten untuk melakukan itu. Jadi di sini anggota masyarakat itu juga berkesempatan untuk melakukan itu bahkan perusahaan pun boleh. Kenapa? Database yang valid, itu mahalnya bukan main. Nah, siapa yang sadar di antara kita ini bahwa database itu mahal? Nggak ada. Buktinya apa? Buktinya kita secara sukarela selalu memberikan data ke WhatsApp, Facebook, Instagram, dan seterusnya. Mereka dikumpulkan di sana. Anda senang karena gratis. Tapi yang punya data itu, waduh, girang banget dengan royalitas ya. Orang Indonesia untuk menyebar atau membagi data. Bahkan coba aja kalau Anda klik Google Map, atap rumah Anda pun ada. Kalau nggak percaya, coba aja. Halaman depan, garasi depan, mobilnya nomor berapa ada.
Kenapa? Karena ada mobil Google yang keliling ke mana-mana, ada kamera di atasnya, itu ngerekam semuanya. Kita biarin aja. Padahal di Cina nggak ada. Coba aja klik suatu tempat di Cina, blank. Itulah data. Sebetulnya mahal sekali, tetapi ya kita karena nggak ngerti, ya udah. Nah, kalau itu dilakukan oleh swasta, jangan-jangan mereka jualan dari data itu. Misalnya, saya mau meneliti tentang khasiat daun apa untuk obat apa. Kalau sudah ada database, nggak perlu lagi pergi ke hutan, ke situ aja. Cari referensinya. Oh ini baru nanti di situ ketahuan ini tempatnya tumbuhnya di daerah apa. Nah baru kita pergi ke sana atau menanyakan atau cari info di mana ketersediaan dari bahan-bahan itu. Itulah data. Jadi karena ada persoalan validasi, maka bebannya kemudian diletakkan di pundak pemerintah. Ini adalah sekadar contoh saja bahwa ada swasta yang sudah melakukan database tentang batik. Nah, ternyata dari database ini, batik di Nusantara itu punya pattern, punya pola yang bisa diklasifikasi. Mungkin selama ini kita nggak sadar. Dengan menggunakan teknologi dan algoritma, ternyata bisa kita telusuri bahwa batik pedalaman cenderung berwarna kusam, misalnya Jogja, Solo, Sogan gitu kan. Tapi coba Pekalongan, Lasem, Madura, pantai-pantai itu warnanya jreng-jreng kan. Desainnya juga mereka bebas, merdeka. Tetapi kalau klasik-klasik seperti Jogja Solo, ada pakem-pakem tertentu dan seterusnya. Dan itu bisa bisa dikualifikasikan melalui program komputer dan seterusnya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya, pasti orang yang punya kemampuan. Nah, kebetulan ini kawan-kawan dari Bandung, ada namanya Hoki Situngkir yang kemudian pernah mendapatkan Bakri Award, itu punya proyek besar. Yang batik sudah selesai, yang kuliner sekarang sedang berjalan sama apa ya? Ada lagi, saya lupa. Kuliner sekarang sudah terkumpul 60.000 resep. Nah, kalau tidak ada orang-orang seperti itu, bisa jadi kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Sekarang ini Malaysia, Singapura sedang mengklaim kue pandan. Iya, sebagai apa? Heritage Singapura. Mana ada Singapura? Kue pandan. Orang Cina, orang India, orang Melayu memang ada. Nah, jangan-jangan orang Melayu inilah yang asal muasalnya dari kue pandan. Kenapa? Banyak orang Indonesia yang jadi warga negara Singapura. Salah satu saudara dari saudara saya itu sekarang jadi warga negara Singapura. Itu dulu yang kemudian kita pernah ribut dengan Malaysia. Kenapa? Karena kebudayaan reok itu kemudian dia diklaim sebagai kebudayaan Malaysia. Saya bilang, tar dulu, kita mau ribut-ribut tapi kita telusuri dulu nih, jangan-jangan kita yang salah. Ternyata pada waktu pertemuan Eminent Person Group Indonesia dan Malaysia, di mana saya juga ikut, ada mantan Perdana Menteri yang mengatakan di forum itu bahwa memang di sana banyak warga negara Malaysia yang asal muasalnya dari Ponorogo. Jadi ketika mereka pindah ke sana nggak boleh dilarang mereka membawa kebudayaannya. Bahwa kemudian mereka warga negara Singapura, ya apa boleh buat? Itu soal politik, soal administrasi. Kebudayaannya, ya tetap Ponorogo. Sehingga nggak heran ketika kemudian Reok Ponorogo ada di sana. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah peduli dengan itu, baru ketika mereka mengklaim bahwa itu kebudayaan Malaysia, kita ribut. Sama dengan kue pandan, kita ribut. Sama dengan lagu Rasa Sayangnya, sama dengan misalnya tempe dan seterusnya. Kita ribut ketika ada orang lain klaim, tapi kita sendiri sebelum ada klaim kita tidur nyenyak.
tidak pernah memikirkan bagaimana mengembangkannya. Nah, pengembangan inilah yang mestinya dilakukan. Ya, jadi Bandung V Institute ini adalah salah satu pihak swasta yang membantu mendokumentasikan objek-objek kebudayaan. Kemudian setelah ada inventarisasi, yang ini adalah proyek yang sangat besar, jangan-jangan baru mulai, dan yang mulai juga baru itu tadi. Proyek berikutnya adalah pengembangan. Ini yang dimandatkan juga di dalam undang-undang itu. Apa itu pengembangan? Di sana ada namanya publishing, research and development, dan kemudian pengayaan of diversity. Jadi pengayaan dari keberagaman. Nanti saya ada contoh-contoh ya. Ini adalah mandat yang harus diemban oleh pemerintah, mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengembangkan. Saya berikan contoh saja, ini yang tadi saya sudah ceritakan. Ini ada apa namanya, sorotnya mana ya, sorot. Malah hilang. Walah. Ya. Mana? Oh, ya. Ya, jadi ini contoh. Coba diklik dulu sebelum. Ke depan. Nah, ya. Ini keanekaragaman hayati Indonesia berupa tanaman obat, lalu kemudian orang lain melakukan riset. Nah, hasil dari riset ini macam-macam. Untuk negara-negara seperti Jepang, Korea, Amerika ini biasanya sangat ke depan dulu kayak mana? Ini. Oh. Enggak. Oke, baik. Ya, teknologi ini kadang-kadang menghambat, kadang-kadang membantu. Buat yang gaptek pasti menghambat. Saya termasuk yang gaptek. Nah, dari riset and development itu bisa dihasilkan ini. Dan apa yang terjadi? Ketika kita riset terhadap tanaman obat itu kemudian menghasilkan invensi farmakologi, farmasi maaf, itu nilainya bisa mahal banget. Contohnya, kalau Bapak Ibu sakit, lalu kemudian dikasih resep obat yang masih dilindungi paten, itu harganya satu bisa 100.000, 400.000. Tapi begitu umur patennya hilang 20 tahun, dan obat itu kemudian sudah tidak dilindungi paten, maka harga obatnya menjadi murah sekali. Bisa 3.000. Coba Anda beli itu, obat asam urat. Satu strip 10 biji, harganya 3.000. Artinya apa? Satu biji 300 perak. Dulu waktu patennya masih ada, bisa jadi 300.000. Jadi yang mahal apanya? Research and development-nya. Karena memang membutuhkan percobaan, apa segala macam yang itu mahal. Sehingga obat paten pasti mahal. Tapi orang kita kadang-kadang latah. Wah, ini harus yang mahal ini supaya sembuh. Obatnya paten banget, maksudnya manjur. Paten itu bukan itu. Paten itu adalah hak yang diberikan oleh negara, ya, untuk kepada mereka inventor yang menemukan teknologi yang baru, itu paten. Tapi kita bilang, waduh, obatnya paten banget ini. Ya. Obat, dokter itu kalau ngasih obat paten-paten tuh. Nah, di kalangan kedokteran dokternya seperti itu jelek.
Kenapa? Karena dokter itu memberikan obat itu harus dimulai dari yang ringan-ringan. Jadi kalau ngobatin penyakit jangan langsung dibom gitu. Sebab kalau langsung dibom, besok dia sakit lagi, obat yang ringan udah nggak mempan lagi. Nah, obat yang bom-bom itu adalah obat yang baru biasanya. Karena apa? Karena penyakit baru. Tapi begitu sudah lama, badan kita sudah menyesuaikan diri, penyakit-penyakit itu sudah nggak berbahaya lagi. Ganti penyakit yang lain. Kalau nggak percaya nih, kalau di Jakarta ada, saya nggak tahu di Jogja. Di Jogja ada nggak daerah yang banyak got, airnya hitam? Nggak ada ya, alhamdulillah. Di Jakarta ada. Di daerah itu, kalau kita datang ke situ pasti bau. Baunya nggak enak. Tapi coba kita hidup pindah ke situ. 3 bulan aja udah nggak bau. Bukan baunya hilang, hidung kita udah menyesuaikan diri. Coba aja kalau nggak percaya. Mana di sini yang ada daerah-daerah ya? Di Selawi. Di Selawi itu ada kalau kita lewat bau teh wangi enak banget. Wah, bahagia sekali nih orang Selawi ya, tiap hari bau teh. Orang Selawi udah nggak bau lagi. Hidungnya udah berbeda. Udah menyesuaikan diri. Nah, sama juga dengan ini. Jadi R&D dari pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan itu menghasilkan obat-obat paten. Itu sebabnya kemudian di dalam undang-undang paten sekarang ada yang namanya disclosure of origin. Maksudnya invensinya itu derive dari pengetahuan tradisional tidak. Kalau iya dari mana dan apa. Tapi itu kemudian nggak jalan. Kenapa? Karena seperti biasa. Kita bisa bikin aturan tapi tidak bisa melaksanakan aturan itu. Itu tugasnya Pak Bar untuk melatih. Nah, ini contoh lagi. Ini yang kiri kujang. Ya. Yang kanan keris. Dulu Jawa sama Sunda itu enggak akur-akur gara-gara perang bubat. Ya kan? Enggak akur-akur. Nih kemudian ada orang Sableng teman saya, seniman namanya Hardi. Bagaimana caranya supaya orang Jawa sama orang Sunda itu akur? Dibikinlah begini. Tuh. Nah, jadi ini ditaruh di sana, ini taruh sini. Dikasihlah namanya jangker, kujang dan keris. Itu dia. Ini barangnya ada ini. Kalau nggak percaya nih, sekarang nih barangnya nih. Tuh kan, ada. Nggak bohong. Tuh kan, beneran. Itu yang namanya Hardi itu. Itu siapa? Bukan. Udah. Nah ini contoh lain lagi tentang enrichment ya, pengayaan. Ini adalah pakaian tradisional Tapanuli. Lalu kemudian ada orang gila dari Tapanuli juga, namanya Merdi Sihombing. Dia membuat desain begini. Jadi pakaian adat Tapanuli, ada orang Batak nggak di sini? Ada. Kalau saya salah dikoreksi ya. Pakaian Tapanuli itu ada kan? Aturan pemakaiannya, ulos misalnya, kapan dipakainya, dan siapa yang pakai, itu ada. Tapi sama Merdi kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi model yang dia ini atas dasar ini aja, dia sudah keliling dunia ke tempat-tempat fashion. Ya. Ini pernah saya undang ke UI untuk kelas haki, dia bawa itu semua fashion yang diderive dari pakaian-pakaian adat. Ini misalnya, ini adalah yang kiri ya, atas itu kain tenun Baduy. Dipakainya ya oleh orang Baduy seperti itu. Ya itu originalnya gitu ya. Lalu kemudian dibikin begini sama si Merdi ini.
Nah, ini adalah contoh dari creativity. Nah, kita mulai masuk ke sana, creativity. Jadi, objek-objek kebudayaan ini oleh orang-orang kreatif ini bisa diubah menjadi macam-macam. Yang bahkan kita tidak bayangkan. Nah, ini adalah contoh dari pemanfaatan atau utilization dari pengetahuan tradisional, khususnya adalah pakaian Baduy menjadi, ini mahal sekali karena apa? Waktu fashion itu disponsori oleh apa ya? Versace atau apa itu, nama perusahaan asing di luar negeri lagi. Tapi semua yang ini perangkatnya apa segala macam dibawa dari tanah aslinya. Sebentar lagi nih tanggal 7 apa ya? Kapan? Itu ada Ilaga Ligo dimainkan lagi di Art Center. Artpreneur di Jakarta. Itu adalah epic dari orang Bugis. Ada nggak orang Bugis di sini? Dulu sempat ribut. Wah, ini ada orang asing karena memang orang asing. Robert Wilson yang jadi sutradara, produsernya Roda Groyer. Dua-duanya saya ketemu di Bali. Pada waktu penelitian saya ngobrol-ngobrol dengan si Roda Groyer itu, produser dari Amerika, yang mengangkat epic Laga Ligo ke dalam teater. Dan itu laku keras di New York, di Roma, di Singapura, nggak tahu nih Jakarta laku apa enggak. Nah, lalu promosi, ini yang kita keteteran, kedodoran. Oleh karena kita kedodoran, saya nggak bisa memberikan contoh di Indonesia. Saya berikan contoh di negara Korea. Saya sekarang di rumah rebutan TV sama istri saya. Saya mau nonton TV One, istri saya mau nonton KBS Korea. Kenapa? Sinetron. Film-film Korea. Kenapa mereka bisa merajai mendunia? K-pop namanya Korea. Karena promosinya sangat dibantu oleh pemerintah. Yang membuat kebudayaan Korea menyebar ke seluruh dunia itu sangat didorong oleh pemerintah. Samsung, ayo siapa yang nggak punya Samsung? Itu bisa mengalahkan Apple peredaran di dunia. Kenapa? Risetnya luar biasa, coba. Dulu telepon itu kan cuma buat telepon, paling juga SMS. Dah kan? Lalu kemudian mulai ada ditempelin kamera. Sekarang pesan ojek dari handphone. Ini adalah benda ajaib yang menghancurkan banyak bisnis. Bukan pesawat terbang yang ajaib, ini pesawat terbang kalah sama ini. Pesawat terbang nggak bisa buat pesan nasi goreng, ini bisa. Bisa buat nonton TV, bisa buat beli karcis pesawat. Saya kalau beli pesawat gitu, check in pakai itu. Beli apa? Jam tangan pakai itu, beli baju pakai itu. Ya kan? Download undang-undang pakai itu. Baca buku pakai itu. Jadi semua ada itu. Itu dari mana? Korea. Tapi nggak heran, kenapa? Anggaran penelitian Korea itu 4% dari anggaran negara. Bandingkan dengan Indonesia 0,04%. Jadi nggak usah ngiri deh. Ya. Nah, jadi promosi itu adalah salah satu faktor yang membuat K-pop itu mendunia. Sekarang yang mempromosikan tari pendet siapa dari Indonesia? 5 menit lagi. Nah. Iya nih telat ya. Yang mempromosikan tari pendet siapa? Malaysia. Begitu dipromosikan kita ribut. Tapi nggak dipromosikan dari sana, kita nggak ngapa-ngapain. Nah, gimana? Ya. Nah, ini pelestarian. Saya mau cepat aja karena sudah 5 menit lagi.
Nah, pelestarian itu pertama menjaga nilai luhur ya. Kemudian ini dia, menggunakan warisan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gunakan enggak? Saya ambil contoh, ini yang saya pakai. Ini adalah kain tenun dari Sumbawa. Nah, contoh-contoh seperti ini, contoh kecil, nggak berasa, tetapi sebetulnya itulah yang mendorong melestarikan kebudayaan itu. Dan yang dilakukan di Bali oleh apa yang disebut sebagai budaya Bebali, yang bekerja sama dengan orang Inggris, itu mereka membantu petani-petani di Kevamenanu di Nusa Tenggara Timur sana untuk menanam apa? Tanaman zat pewarna tenun. Sekarang kita nggak usah bangga dengan batik. Kenapa? Begitu import morinya di stop, import bahan pewarna di stop, nggak ada batik di Indonesia. Padahal harusnya kita adalah negara yang luar biasa. Tanaman pewarna itu banyak. Tapi yang mengembangkan siapa? Orang asing. Membantu masyarakat di sana menanam tanaman-tanaman pewarna untuk mewarnai ini. Ini warna-warna alam. Ada indigo, ada macam-macam. Jadi batik itu kebudayaan Indonesia, gambarnya doang. Kainnya, warnanya. Baru tadi saya baca petani garam itu nggak bisa jual, sehingga ribuan ton mengendap. Garam nggak bisa jual. Tapi besok dan minggu lalu saya sidang di sebuah pengadilan sengketa penjualan garam. Apa yang terjadi? Garamnya impor. Sehingga laku keras, kok enak dan sebagainya. Nah, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menggunakan warisan budaya kita kalau kita lebih senang barang-barang impor? Buah. Pergi ke All Fresh, pergi ke mana? Yang toko-toko buah. Buah-buah yang mahal yang mana? Yang enak yang mana? Duren itu dari mana? Bahasa Inggrisnya duren. Karena memang dari sini. Tapi siapa yang mengembangkan duren yang enak? Montong. Daerah Montong di Thailand sana. Bijinya kecil, dagingnya tebal, manis, legit, kering. Selamat datang Mas Andi Bayu. Waduh, ini kawan, ini musisi hebat di Jogja ini. Perkenalkan ini. Yang melahirkan banyak grup band di Nusantara ini. Tahu Sheila on Seven? Jogja kan? Tuh dia tuh. Tuh dia tuh pabriknya. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana melestarikan, mulai dari menjaga, menggunakan, terus kemudian menjaga keanekaragaman, menghidupkan dan menjaga ekosistemnya. Kebudayaan itu ada ekosistemnya, bukan cuma lingkungan aja, kebudayaan. Saya ambil contoh tadi, batik. Ekosistemnya itu ada, mulai dari bahan baku, kemudian pelaku batiknya, kemudian desainnya atau culture-nya, kemudian pasarnya dan sebagainya. Nah, kita sibuk dengan perlindungan, batik. Tapi ekosistem yang lain nggak diperhatikan. Siapa yang memperhatikan masalah tanaman pewarna? Waktu saya riset ke Pekalongan, saya tanya ke Pemda mereka, Pak, itu kali-kali hitam. Kenapa? Karena itu buat buangan zat pewarna batik. Padahal wilayah Pekalongan ke selatan masih luas, Pak. Kenapa tidak dibuka perkebunan tanaman pewarna? Supaya apa? Supaya pembatik Pekalongan yang memang hobi dengan warna, terjamin bahan bakunya.
Siapa yang mikir? Nggak ada. Waktu saya ngomong begitu di sana, mereka seperti bengong tuh orang Pemda. Oh gitu ya? Lah, wah nggak ada yang mau invest. Ya nggak ada, nggak didorong. Coba didorong, dikasih fasilitas, misalnya restitusi pajaknya gitu, bisa. Lalu pasarnya, kan Pekalongan kan banyak pembatik, gitu kan? Artinya pasar dari produk itu ada. Masalahnya, ya itu tadi kita nggak mikirin. Nah lalu kemudian ini yang penting mewariskan kemudian pada generasi berikutnya. Nah apa itu peran hukum kekayaan intelektual? Ini Pak Agus, Pak Budi Agus nih. Haki adalah salah satu saja tools dalam rangka pemajuan kebudayaan. Apa? Pada waktu pengembangan, development, utilization. Dan itu ada proteksinya. Di situ. Jadi misalnya musik. Nah ini kebetulan ada Mas Andi. Mas Andi tahu megalitikum kuantum kan? Yang digagas oleh Rizaldi Siagian. Itu menggunakan gending yang sakral dari Keraton Jogja. Merekamnya di Solo, di tempatnya Mas Rahayu Supangga, dosen ISI. Kemudian dikemas, ditampilkan dalam pentas, performance, Megalitikum Kuantum dalam rangka ulang tahun Kompas ke-40. Tiketnya paling murah 1 juta. Yang nonton penuh. Apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya kalau kita mau mengemas kebudayaan-kebudayaan daerah dalam format baru yang lebih bagus, yang bisa dinikmati oleh orang lain, itu nilainya luar biasa. Saya kemarin download tapi lupa ininya di komputer. Orang-orang bule menampilkan gamelan Bali, gamelan Jawa. Itu sekarang ini sudah dengan kreasi-kreasi musiknya yang baru. Sayang saya nggak bisa tampilkan. Dan pada waktu saya penelitian ke Bali, ketemu dengan ada pokoknya di sana tokoh lah seni di Pangosekan. Tim kami disajikan sebuah kelompok musik yang hanya menggunakan alat kenong, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tahu kenong kan? Gini, yang lalu kemudian mereka memainkan musik. Terus kami ditanya, itu menurut Anda musik tradisional apa bukan? Nah, karena kita nggak tahu, wah itu musik tradisional karena musik Bali. Dijawab bukan, itu karya saya. Itu baru. Nah, artinya kita nggak tahu yang mana yang tradisional, yang mana yang baru. Nah, perspektif Haki adalah melindungi kalau ada di antara para kreator ini menghasilkan karya baru yang diambil dari musik-musik tradisi. Kawannya Mas Andi ini namanya Dwiki Darmawan, itu keliling dunia. Gara-gara apa? Gara-gara mengambil musik-musik daerah. Kemudian diolah menjadi musik jazz kontemporer. Namanya fusion. Fusion itu gabungan, campuran. Nah, itu. Nah, kemudian di dalam pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan oleh individu ini untuk menjadi kreasi baru dan inovatif memerlukan Haki sebagai salah satu alat pelindungan dan economic reward bagi insan kreatif. Jadi boleh. Terutama dalam konteks pemajuan kebudayaan ini, untuk orang Indonesia boleh memanfaatkan karya seni dari mana saja di Indonesia. Free, dengan catatan, menyebut sumbernya. Misalnya, ada musik kuntulan dari Banyuwangi, ada nggak orang Banyuwangi di sini? Musik kuntulan Banyuwangi digabung dengan musik Bali, digabung dengan musik kontemporer sekarang ini, lalu ditampilkan
oleh Rizali dikatakan, ini musik kuntulan asal Banyuwangi. Nah, itulah yang disebut dengan acknowledgement, pengakuan terhadap sumber utama dari seni yang diangkat. Jadi silakan bebas, hanya untuk orang asing yang harus mendapatkan prior informed consent. Jadi persetujuan. Nah, siapa yang melakukan persetujuan itu diatur di sini. Untuk orang asing. Juga untuk perusahaan besar dengan skala besar yang memanfaatkan kearifan kebudayaan itu. Itu juga harus ada. Tapi untuk warga negara free. Asal jangan klaim itu punya gue. Nah, kreasi barunya boleh klaim sebagai haki. Kreasi barunya. Tetapi asal usulnya tetap harus disebut. Itulah sebabnya mengapa ketentuan-ketentuan mengenai disclosure of origin, prior informed consent itu menjadi pembicaraan di ranah internasional. Kenapa? Karena disitulah persoalan yang penting. Yaitu apa? Moral. Kalau kita mengambil dari orang lain, sebut. Supaya kita tidak disebut mencuri. Sebab kalau kita mengambil, nggak menyebut, itu namanya mencuri. Tapi kalau mengambil, minta izin dan menyebut, itu bukan mencuri. Nah, kalau ada karya individual yang kemudian dikembangkan dari hasil kebudayaan, itu boleh. Lalu kemudian ada access and benefit sharing. Jadi pembagian manfaat. Nah, orang berpikir seolah-olah kalau pembagian manfaat itu duit. Tidak selalu. Seperti Lagoligo. Pembagian manfaatnya adalah orang-orang asing ini membantu revitalisasi kebudayaan Bugis. Dengan membiayai apalah? Pendidikan anak-anak untuk belajar membaca huruf Bugis. Hampir punah. Orang Bugis tidak bisa membaca huruf Bugis. Nah, benefit sharing dari Lagaligo itu adalah membantu pemerintah setempat untuk membiayai pembelajaran kembali huruf-huruf Bugis. Bayangkan, kenapa harus orang asing? Kenapa bukan pemda setempat? Kenapa bukan kita? Itu soal kepedulian. Nah, ini adalah step ya. Jadi mulai di TCI. TCI ini Traditional Cultural Expression atau ekspresi kebudayaan. Lalu kemudian diolah oleh kreatif individu. Lalu kemudian di sana ada rezim intellectual property. Di bawah ada rezim hukum pemajuan kebudayaan. Kemudian menjadi produk baru yang namanya creative products. Nah, ada individual right, ada communal rights. Ini adalah flow dari bagaimana memanfaatkan kebudayaan dari yang original di masyarakatnya menjadi karya baru yang kemudian bisa memajukan semuanya, bukan hanya individunya, tetapi juga masyarakat. Nah, ini adalah hukum yang dalam kotak ini, Undang-Undang Haki dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, proses dari warisan budaya ke kreasi baru, inilah yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, sinergi pemerintah dan warga bangsa itu misalnya dalam melakukan pencatatan, melakukan pemutahiran data, mencegah misappropriation atau pengambilan oleh orang asing, dan mendorong benefit sharing, melestarikan dan memelihara warisan budaya, melakukan kegiatan revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Lalu kemudian mengembangkan kebudayaan. Yang revitalisasi, repatriasi, dan restorasi itu misalnya banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan kita yang tersimpan di Leiden, Belanda. Itu sudah mulai ditarik-tarik yang bisa. Tapi sebetulnya juga agak agak mengkhawatirkan. Sebab kalau ditarik di sini kemudian kita tidak pelihara, rusak, nah malah repot. Selama ini di Belanda aman. Jadi ya bingung juga. Disimpan di sana aman, lestari, tapi itu kok orang asing. Ditarik ke sini nggak ada yang ngerawat. Coba aja Anda pergi ke museum. Saya pergi ke museum di mana? Di Smithsonian di Washington. Waduh, itu seperti bukan museum itu. Seperti mall yang menyajikan benda-benda, wah keren.
Tapi coba masuk ke museum misalnya di Mataram. Aduh, bau, lusuh, gelap, nggak ada orang. Banyak hantu. Ya. Nah, tugas pemerintah pusat ini banyak nih. Ya. Nah, peran pemerintah dan individu, pemerintah itu mengeksekusi undang-undang, memfasilitasi, dan pendanaan. Lalu kemudian individu mendevelop, menutilize, mempromote, mempreserve, dan self-budgeting. Ini mereka bersinergi, nah itulah yang diharapkan oleh Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, menarik sekali, panjang lebar tadi. Terima kasih banyak Prof. Saya mungkin tidak memberikan catatan banyak, mungkin Anda bisa ke halaman 14 di materinya Prof. Itu ada kalimat yang relevan. Semua kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam rangka pemajuan kebudayaan mengandung potensi haki. Nah, itu mungkin kesimpulan sederhana saja. Monggo dibuka kesempatan untuk tanya jawab. Berhubung kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit, jadi dibuka 3 penanya saja dulu. Ini soalnya maghribnya jam berapa ya, panitia? 5:30 ya, nah, jadi pas adzan, betul. Pas adzan itu maghrib. Monggo 3 penanya, yang depan, belakang, satu lagi. Ladies, oh Bapak, monggo Pak. Dipersilakan untuk memperkenalkan nama dan instansinya dari mana. Ini Pan. Nanti langsung direspon atau diambil? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya. Prof. Agus Sarjono nih, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mewakili Ibu Kadis yang hari ini belum bisa hadir. Saya melihat materi ini sangat menarik, Bapak, dan saya melihat di sini bahkan tadi ada statement menarik lagi di sesi akhir ya, ketika Bapak tadi menyampaikan museum di Indonesia saja seperti itu ya, sedangkan museum di luar negeri seperti itu. Nah, saya sih menangkap dari yang Bapak sampaikan itu lebih kepada faktor budaya SDM di Indonesia. Kami sendiri dari Dinas Koperasi pun mungkin Bapak Ibu di sini mungkin mohon maaf, ada yang pernah ke Dinas Koperasi DIY sekedar konsultasi tentang berwirausaha barangkali? Mohon maaf, adakah semua di sini yang ingin belajar berwirausaha? Tahukah tempat belajar wirausaha yang baik di mana? Oke, nah saya kemudian menangkap, menggeser seperti ini, Prof. Mungkin nggak ini menjadi budaya yang bisa di-HKI-kan? Apa itu? Membudayakan supaya mahasiswa itu mulai menggunakan produk-produk dalam negeri dan mereka membelinya di koperasi mahasiswa. Mungkin nggak itu bisa di-HKI-kan? Dalam artian begini, kami di beberapa kali kegiatan mengundang dari Kementerian Koperasi Jakarta, kami mendapati data bahwa mahasiswa di Yogyakarta banyak pelaku usaha online, tetapi yang dijual produk dari luar negeri. Bahkan Prof sendiri juga tadi juga sudah menyampaikan, bahkan tadi mungkin tambah dikit ya Prof ya, batik-batik kita yang ketika dipamerkan di luar negeri itu di copy paste begitu. Datang ke Indonesia ternyata sudah jadi produk impor dan lain sebagainya. Nah, dari saya ini mungkin lebih kepada tanya pendapat ya. Mungkin nggak Prof, ini bisa menjadi sebuah budaya ketika kita memulai dengan membudayakan mulai dari mahasiswa itu membeli produk-produknya dalam negeri, lalu kemudian mereka membelinya jangan keluar kampus dulu Prof. Mereka membesarkan mereka sendiri dengan koperasi mahasiswa sendiri, lalu semua menjadi anggotanya. Lalu yang kedua, ini mungkin pertanyaan sekaligus karena waktunya terbatas. Prof, beberapa waktu yang lalu kami mencari referensi untuk narasumber yang ahli untuk kurator produk. Kebetulan kita ada program inkubator bisnis, terutama untuk beberapa produk fashion. Nah, kalau misalkan memungkinkan nanti dari Prof sendiri ada referensi siapa yang kira-kira bisa kita kontak begitu ya, karena
kita ada beberapa komunitas dan teman-teman komunitas di bisnis pun juga mengharapkan kalau bisa nanti yang lebih lagi begitu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas Terima kasih. kesempatannya. Terima kasih rekan-rekan dari panitia juga yang sudah mengundang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya. Monggo, Bro. Iya, Pak. Bapak dari Jogjanya di mana? Di Kulon Progo itu ada, Pak. Bupati Kulon Progo itu mewajibkan pegawai-pegawainya untuk menggunakan batik sendiri. Nah iya makanya, jadi nggak usah jauh-jauh, di Jogja sudah dilakukan itu. Masalahnya adalah apakah itu sudah menjadi gerakan atau hanya kebijakan dari beberapa gelintir orang. Nah ini perlu, tadi diskusi di jalan nih sama Mas Bar. Jogja sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh raja, pertanyaan saya, punya nggak strategi kebudayaan? Nah, ini ada keluarga raja di sini. Punya nggak strategi kebudayaan? Ayo. Jangan-jangan nggak ada. Nah, di undang-undang ini itu menjadi mandat yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Apa itu strategi kebudayaan? Ya dibaca aja di undang-undang. Tapi itu bisa dilakukan. Dan saya diundang oleh Pemda Bandung. Saya nggak tahu Bandung Kabupaten atau Bandung Kota. Kayaknya Bandung Kabupaten. Untuk membicarakan tentang bagaimana membuat strategi kebudayaan wilayah Bandung. Nah, lalu di situ saya mulai riset. Siapa saja tokoh-tokoh budaya yang berasal dari Bandung. Ketemulah beberapa nama. Waktu itu saya presentasikan. Itu ada yang heran, oh itu dari Bandung ya. Lah kan ironis itu. Ya mungkin karena dia udah tinggal di Jakarta. Tapi dia adalah orang yang tokoh yang di Bandung. Nah kalau orang-orang seperti ini kemudian dilibatkan bagaimana menyusun strategi kebudayaan setempat, itu luar biasa. Saya ambil contoh misalnya di Pekalongan ya, di Pekalongan. Itu terkenal dengan kota batik. Batik Pekalongan itu terkenal kan? Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu lewat Pekalongan, ada nggak ciri khasnya sebagai kota batik? Nggak ada, ciri khasnya limbah hitam itu. Buangan. Nggak ada. Paling-paling kalau sudah melewati ada pinggir jalan toko-toko batik itu aja. Kalau toko batik mah di sini juga banyak. Tidak mencirikan Pekalongannya. Tapi coba kalau misalnya kita pergi ke Bali gitu. Itu ada pohon disarungin gitu kan yang pakai pancatur itu. Itu kan Bali itu. Ada janur, ada segala macam. Artinya ada ciri yang menceritakan tentang ini loh Pekalongan, ini loh Jogja, ini loh mana lagi Solo. Misalnya ada produk unggulan di sebuah daerah. Apa misalnya? Gudeg Jogja dah, gudeg Jogja. Siapa yang sudah mencoba menginternasionalkan gudeg Jogja? Kok kita senang sih? Itu apa namanya? Udong, waduh Jepang. Lalu apa namanya? Pohwa Vietnam. Sushi Jepang, kimchi Korea. Itu apa namanya di perpustakaan UI, wah gedungnya mewah begitu. Yang menempati tempat yang paling strategis Korea. Gudegnya nggak ada. Padahal, nah itu contoh aja strategi kebudayaan bagaimana memajukan gudeg. Lalu kita ribut, ada GI ini kerjanya Mas Agus ini. Bikin GI, ya bikin gampang. Tapi GI itu untuk ekspor.
Nah, kita mendaftarkan GI tanpa strategi ekspor, sama juga bohong. Makanya saya katakan, kita sibuk memikirkan perlindungan, tetapi kita tidak sibuk bahkan lalai untuk memikirkan bagaimana pengembangannya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pelestariannya, bagaimana dokumentasinya, dan seterusnya. Itu. Yang kedua tadi rekomendasi. Rekomendasi untuk kurator. Saya kira Bapak sebagai orang koperasi lebih tahu. Karena gini, setiap daerah punya permasalahan yang berbeda. Jadi kalau saya memberikan rekomendasi A di sini, mungkin nggak cocok di tempat lain. Tapi buat saya rekomendasi yang terutama adalah, kita tidak usah terlalu optimis, tidak usah terlalu ambisius, cukup kembangkan 1, 2, 3 dari produk unggulan setempat. Kota Gede, apa? Perak. Saya nggak mendengar tuh kerajinan perak Kota Gede menggebu-gebu di pasar internasional. Louis Vuitton, wah luar biasa itu. Terkenal banget. Apalagi produk-produk luar yang terkenal di Indonesia. Kita bandingkan dengan produk Indonesia. Nggak sebanding. Kenapa? Itu sebetulnya bukan karena produk kita nggak hebat, enggak. Tapi kita lemah di promosi. Bagaimana orang lain mengenal kalau promosinya nggak ada? K-pop itu apa hebatnya sih? Lebih hebat musiknya Mas Andi daripada K-pop. Serius. Tapi apa? Mereka dipromosikan dengan luar biasa oleh pemerintahnya. Musisi Indonesia tuh hebat-hebat. Ada Dewa Bujana tuh bikin Mahandini. Waduh keren banget. Tapi ya begitu. Promosi. Ya, jadi kalau mau rekomendasi, pilih 1 sampai 3 lah dari produk setempat yang paling unggul, geber di situ. Terima kasih Prof. Untuk pertanyaan kedua ini kayaknya, monggo Mas, 1 pertanyaan aja ya. Karena tinggal 5 menit lagi nih, kurang lebih setengah 6. Perkenalkan, nama saya Radian Suparba dari Pusat Haki FAUI, partnernya Pak Bar. Pertanyaan saya, langsung saja, kan bahwa ini saya setelah melihat undang-undangnya ada asas-asas, saya yakin setiap dokumentasi kebudayaan saya rasa tidak diterima, tidak lolos semuanya. Kemudian dalam suatu kebudayaan itu ada beberapa jika yang mau didokumentasikan adalah suatu item. Tentu saja item itu adalah dengan kerajinan, bukan perak, bukan logam, bukan juga mineral, tetapi kerajinan itu bertujuan ada fungsinya. Fungsinya adalah menunjukkan status sosial. Tentu saja kalau pendatang barangnya ini, kalau pedalaman barangnya ini, atau apalagi yang keturunan raja barangnya ini. Itu. Apakah ini akan diloloskan kalau didokumentasi, mengingat asasnya itu ya semacam asas kebersamaan. Sekian dari saya, Pak. Diloloskan itu maksudnya dengan kalau didokumentasikan pada saat apakah diterima? Nah, apakah diterima nantinya itu? Pendokumentasian. Untuk pendokumentasian. Kalau ini apakah pendokumentasian diterima? Itu kan pencatatan dalam konteks ini ya. Misalnya saya ambil contoh misalnya, gudeg dari mana? Batik Sidomukti dari mana? Batik lereng dari mana? Gitu kan? Tentu lengkap dengan segala informasinya. Misalnya ada warna sogan, ada apa? Iya, jadi ada itulah yang disebut dengan standar yang harus diverifikasi. Nah, kalau misalnya Anda misalnya mencontohkan apa saja yang tadi sebut ada apa? Pak.
ada tentu saja yang mana item ini tujuan untuk menunjukkan status sosial. Contohnya adalah item seperti di Papua yang mana kalau nggak salah namanya songket atau apa, yang mana setiap orang harus ada dan dari situ bisa ketahuan status sosialnya. Dari situ. Oh, itu kan pencatatan atau pendokumentasian kan hanya mencatat saja. Ya tidak perlu izin. Izin itu kalau kemudian pemanfaatan dan pemanfaatannya itu kemudian melanggar aspek sakral katakanlah. Tapi kalau enggak cuma catat, ya apa susahnya dan apa keberatannya? Toh, Kalau berlawanan dengan asas gimana Pak? Asas yang ada di undang-undang ini? asas apa? Asas toleransi, keberagaman, kemudian Ya toleransi itu kan kekebalan. yang misalnya tadi, saya ambil contoh kasus yang sampai ke pengadilan di Australia. Ada gambar kadal atau cicak berhadapan begitu. Itu gambar yang dilukis oleh kaum aborigin dan punya nilai sakral. Lalu ada turis datang, bukan turis, ada orang Australia tapi bukan orang aborigin yang membawa desain itu ke Vietnam. Lalu minta perusahaan Vietnam untuk membuat karpet dengan desain itu. Lalu karpet itu diekspor kembali ke Australia. Bayangkan gambar sakral dipakai buat karpet, diinjek-injek. Kira-kira apa? Nggak toleran itu. Kira-kira gitu aja. Jadi dalam pemanfaatan itu harus juga melihat nilai-nilai yang ada di dalam warisan budaya itu. Pemakaiannya itu ya jangan. Saya ambil contoh di Jogja lah misalnya, parang rusak. Desain parang rusak itu kan dipakai oleh raja pada Pasawakan Agung, ya punya nilai tertentu. Ya, gagah itu raja. Sekarang tiba-tiba dijual di mana-mana sebagai batik, kemeja biasa. Raja biarin aja tuh nggak apa-apa. Asal jangan dipakai masuk keraton. Itu namanya toleransi. Ya silakan pakai. Saya berdiskusi langsung dengan Tejo Wulan, Sinuhun, dari Solo. Kebetulan main ke Sentul. Keris. Saya kan juga punya koleksi keris. Saya tanya, Sinuhun, keris itu katanya punya isi. Apa sih yang buat jimat-jimat gitu. Dan penjelasannya adem. Itu kan bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa supaya percaya ada isinya. Sebaliknya yang percaya ada isinya ya jangan dipaksa supaya itu nggak ada apa-apanya. Berantem. Jangan-jangan kerisnya dipakai. Itu toleransi. Karena apa? Pandangan orang itu berbeda-beda. Batik Sidomukti dipakai untuk acara-acara tertentu toh? Ya kan? Yang punya makna. Saya punya buat baju. Enggak apa-apa. Kenapa? Ya karena nilai yang saya anut berbeda dengan nilai orang. Tapi jangan saya mentang-mentang enggak apa-apa loh, enggak apa-apa loh. Itu ngajak berantem namanya. Itulah toleransi. Oke, gitu ya poinnya ya. Terakhir Pak, dari ini posisi depan ya terakhir ini. Satu pertanyaan saja Pak ya. Dari Dinas Kebudayaan Bantul. Ditanyakan ya. Jadi terkait dengan tanda nilai sebenarnya. Jadi tanda nilai itu tadi sampaikan untuk budayaan tidak bisa diatur, ternyata bisa. Nah, untuk tata nilai, misalkan budaya untuk satu daerah atau satu wilayah, itu bisakah untuk diundangkan di dalam bentuk undangan gitu. Entah untuk berlakuan di DIY atau untuk di mana, tapi nanti kan klasifikasinya beda-beda. Terima kasih, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tata nilai itu sesuatu yang sangat relatif, Pak. Tadi barusan saya contohkan,
nilai kesakralan katakanlah. Sebuah benda. Itu belum beda suku, saya masih orang Jawa, punya nilai yang berbeda. Tata nilai perilaku dan sebagainya orang Jogja mungkin berbeda dengan orang Banyumas. Orang Jogja yang namanya Kromoinggil ada tingkatan 3 bahasa masih cukup kental. Bapak pergi ke Tegal, pergi ke Banyumas, anak ngomong sama bapak, ya ngapak-ngapak gitu. Mari depak. Gitu. Jadi nilai itu tidak bisa diatur. Yang mengatur adalah masyarakatnya sendiri. Yang mengatur. Nah, kalau itu diatur dalam undang-undang dibikin seragam, kacau dunia ini. Kenapa? Ya nilai orang Sunda, orang apa namanya? Minangkabau, orang Dayak, orang Jawa, orang Madura beda. Jadi lagi tadi nilai sebagai kebudayaan nggak bisa diatur, Pak. Tapi pemanfaatan nilai itu, misalnya tadi toleransi, itu bisa diatur. Terus kebersamaan, itu bisa diatur. Tapi nilainya itu sendiri kontennya nggak bisa. Kenapa? Ya beda-beda. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Prof. Agus, saya kira sudah panjang lebar dan sangat menarik sekali. Mungkin kalau masih kurang bisa langsung kontak Prof. Agus. Saya kira mungkin cukup sekian dan dari saya sebagai moderator memandu kegiatan ini mohon maaf bila ada kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi Prof. Agus. Saya kembalikan kepada moderator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaannya untuk memberikan aplaus untuk narasumber. Baiklah Bapak Ibu semua, dari kegiatan-kegiatan kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kami tutup, kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf jika seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penempatan, mungkin sajian, dan perlakuan, ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support kehadirannya dan juga terima kasih kepada Prof. Agus atas kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini. Demikian kami akhiri, mari kita akhiri sama-sama materi kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, mungkin foto bersama sebentar Pak. Foto dokumentasi. Pak Nandang.